Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aliran sungai membasahi mata kaki Andara dan Erik yang direndam. Batu kali terlihat berkilauan bersanding dengan beningnya air sungai yang diterpa cahaya matahari. Awan menutupi sebagian bekas cakrawala. Mungkin hujan akan turun lagi sore ini. Mungkin sudah sekitar setengah jam mereka duduk di sana di sebuah batu cadas besar di hilir sungai. Beberapa ikan terlihat berenang melawan arus. Ikan cingir putri berwarna merah keputihan menarik mata Andara. Mungkin begitu juga dirinya. Di desa ini satu-satunya perempuan mencolok yang tidak terikat hierarki adalah Andara. Bagai burung yang terbebas dari sangkar, ia bisa terbang kemanapun. Andara, panggil Erik. Kamu bilang saudara-saudara kamu membenci kamu karena kamu mewarisi semua harta kekayaan orang tua kamu. Lalu kenapa kamu tinggal di gubuk tua itu? Wajah tenangnya terlihat penasaran, matanya yang tajam, keabu-abuan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengambilnya. Sri perempuan yang tadi datang dan menamparku mengatakan kalau mendiang ayah dan ibu punya hutang yang besar. Mereka punya buktinya. Aku udah minta mereka buat serahin buktinya, tapi mereka bilang gak punya. Lagi pula, di perkampungan seperti ini, pinjam-meminjam adalah hal yang biasa. Hutang tetap hutang meski nggak ada catatan tertulis. Mau aku bantu? Kamu bisa membantuku dengan cara apa? Kekahan dari mulut Erik terdengar. Ia kemudian menatap kembali ke depan. Banyak cara untuk mengambil alih sesuatu dengan uang Andara. Dengan uang. Beo Andara. Kedua alisnya terangkat ke atas. Ia terlihat bingung. Aku tahu bisa mengambil kembali semua harta yang mereka rampas. Kalau solusi yang kamu tawarkan adalah menyewa pengacara, maka terima kasih, aku butuh banyak uang untuk melakukannya. Erik tertawa. Gak perlu memikirkan apapun. Aku pasti akan membantu kamu mendapatkan kembali hak-hak kamu. Begitu. Sebaiknya kita pulang. Kayaknya mau hujan. Ujar Erik sambil berdiri. Ia mengulurkan tangan pada Andara yang langsung disambutnya. Erik menarik tangan Andara hingga Andara berdiri. Saat hendak sampai di gubuk, Andara melihat seorang laki-laki parubaya berdiri dengan kantong belang di tangannya. Ia kemudian tersenyum tipis. Assalamualaikum, Dara. Sapa Om Lukman. Om Lukman adalah salah satu saudara mendiang ayah Andara. Satu-satunya orang yang masih peduli dan bersikap baik pada dirinya. Waalaikumsalam, Om. Om Lukman menatapnya dengan hangat. Lelaki itu kembali menoleh ke arah Erik dan menyapanya dengan tersenyum sopan. Gimana kabar kamu? Tanya Om Lukman. Alhamdulillah baik, Om. Om sendiri? Om juga baik. Oh, ini Erik, Om, suami Dara. Saya Lukman, omnya Dara. Om Lukman memindai penampilan Erik. Baju lusuh yang dipakainya tidak mengurangi pesona laki-laki itu. Nah, Erik bukan berasal dari daerah sini ya? Tanya Om Lukman. Benar, Om. Kalau boleh tahu, nah Erik asalnya dari mana? Tanya Om Lukman. Laki-laki itu terlihat sangat ingin tahu, meskipun begitu demi kesopanan, Erik tetap menjawabnya. Suatu kota di Jakarta, Om. Jakarta? Bukannya itu terlalu jauh dari sini. Saya mengalami kecelakaan dan saat sadar saya ada di sini. Kerutan di dahi Om Lukman semakin dalam. Kecelakaan apa yang membuat seseorang terdampar di desa terpencil begini? Tidak ada jalan raya ataupun jalan tol di sekitar desa ini. Hanya ada pegunungan dan pepohonan sejauh mata memandang. Namun kedatangan Andara membuat Lukman mengurungkan niat untuk bertanya. Apa Om ada perlu sama Bi Sisri atau Bi Astor? Nggak biasanya Om datang. Di tengah-tengah bulan begini, kata Andara, Om datang buat menemui kamu. Pagi tadi Om dengar sesuatu dari orang-orang di kampung sebelah, jadi kalian benar-benar menikah. Bisa jelaskan pada Om apa yang terjadi? Andara mengangkat tatapan menatap dengan rasa kaget. Sebelumnya tidak ada yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mata Andara memanas. Rumor yang beredar itu kesalahpahaman, Om. Kesalahpahaman? Erik mengangguk. Seperti yang saya bilang, saya kecelakaan. Kecelakaan bagaimana? Untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Erik harus mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Namun bagaimana jika perlakuan Andara padanya jadi berbeda? Saya terjatuh saat mencoba mendaki gunung di belakang kampung ini. Kebohongan ini akan menjadi bumerang baginya, namun Erik akan menghadapinya nanti.
Dia hanya ingin beristirahat lebih lama di tempat ini. Mendaki gunung? Iya om. Saya tersesat dan gak bisa menemukan jalan keluar selama 3 hari. Saat akhirnya keluar, saya mengetuk rumah terdekat dari jalan keluar hutan, dan kebetulan rumah itu adalah gubuk ini. Saya sangat kelaparan, jadi saya mengetuk pintu gubuk ini. Lalu kenapa para warga desa mengira kalian berbuat sesuatu yang tidak senonoh? Itu karena kemarin malam hujan lebat. Aku nggak mungkin biarin dia makan di luar. Dan ngelihat luka dan juga bajunya yang compang-camping, aku pun menyuruhnya mandi dan makan di dalam. Lalu apa rencana kalian untuk kedepannya? Untuk saat ini saya akan tetap di sini. Mungkin saya bisa membantu Andara sebelum saya pulang. Kamu akan memutuskan pernikahan ini? Erik mendongak. Semuanya tergantung keputusan Andara, Om. Baiklah, Om yakin kalian berdua cukup dewasa untuk menyikapi semua ini. Nah Erik, Andara adalah keponakan yang paling saya sayangi. Jadi, tolong jaga dia dengan baik. Perkataan Om Lukman mengetuk suatu tempat dalam hati Andara dengan hangat. Setelah ayahnya meninggal, saya merasa punya tanggung jawab untuk merawatnya. Namun, dia tidak mau tinggal bersama saya. Jadi dengan berat hati, saya hanya bisa mengawasinya dari jauh. Andara menunduk. Saya pasti akan menjaganya, Om. Saya janji akan melakukannya. Janji? Erik mengatakan hal itu seolah dirinya tidak akan pernah pergi. Padahal Erik bilang dia akan kembali ke tempat asalnya. Mungkin Erik hanya asal mengatakannya untuk membuat Om Lukman tenang. Andara tidak mencintai Erik, jadi ia juga tidak terlalu banyak menaruh harapan pada laki-laki berparas wajah tampan itu. Saya lega mendengarnya. Setelah berbasa-basi sebentar, Om Lukman pun berpamitan pulang. Beliau membawakan 1 ekor ayam potong. Hati-hati Om, ucap Andara. Beliau menyalakan motor Vega Air tahun 2009 berwarna putih. Kamu juga, Om tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketukan di pintu terdengar saat Andara selesai memasak air untuk membersihkan bulu ayam. Erik masuk ke dalam gubuk dengan ember perkakas di tangannya. Hujan gerimis turun tak lama setelah Om Lukman pulang. Andara berjalan ke depan. Ia mengerutkan keningnya saat mendapati Bi Astor di depan pintu. Ada apa ya Bi? Tanya Andara. Bi Astor adalah saudara kandung mendiang ibunya, perempuan sosialita dengan emas bergemerincing di tangannya. Andara, Bibi mau minta tolong, Ra. Minta tolong apa, Bi? Kamu tahu kan, si Siti sebentar lagi mau menikah. Bibi minta tolong buat bantuin masak di rumah ya, ujar Bi Astor. Di kampung ini Andara terkenal karena skill masaknya. Semua orang berbondong-bondong meminta bantuannya kalau musim kawin tiba. Oh, boleh Bi, besok pagi Dara ke rumah. Bi Astor mengangguk, lehernya memanjang ke samping dan mengintip pada celah pintu yang terbuka. Andara yakin Bi Astor pasti penasaran dengan sosok laki-laki yang menikah dengannya. Andara menarik pintu menutup dan tersenyum manis. Ya udah datang ya, gumam Bi Astor, terlihat canggung karena kedapatan kepo. Iya, Bibi pulang dulu. Iya Bi, hati-hati. Setelah memastikan Bi Astor menghilang dari pandangan, Andara berbalik dan kembali berjalan ke dapur. Ia melihat Erik yang duduk sambil mencabuti bulu ayam. Hidungnya merengut, menahan bau dari ayam itu sendiri. Pemandangan yang justru membuat Andara tertawa kecil. Bau ya, Erik berdehem. Dan bergeser pelan, Andara kemudian duduk di sebelah Erik dan mengulurkan tangan. Gak panas? Tanya Erik. Saat melihat Andara mencabuti bulu ayam dengan cepat, tak terlihat kepanasan dengan uap air panas yang merendam ayam kampung tersebut. Panas tapi udah biasa, Erik menatap profil samping Andara. Kamu pasti sering melakukan ini. Iya, aku sering masak di tempat hajatan orang-orang desa. Keren, keren apanya? Di tempatku gak ada cewek yang mau nyebutin bulu ayam kayak kamu. Ini tuh gak keren, cewek keren itu berpakaian cantik, punya pemikiran dan integritas, karirnya bagus dan bisa mandiri dalam segala hal, gak bergantung pada orang lain. Erik memiringkan kepalanya. Ngapain ngeliatin? Yang kamu bilang tadi itu menggambarkan kamu dalam beberapa hal. Contohnya, cantik, punya pemikiran dan integritas, lalu mandiri dalam segala hal. Perkataan Erik dengan nada bicara yang biasa itu membuat Andara menegang. Apa sih? Kamu gak sadar? Enggak, aku gak pernah merasa diriku keren. Kamu keren, kamu gak mudah ditindas. Itu karena yang paling penting bagiku adalah diriku sendiri.
Bagaimana orang lain akan melihatku dengan penuh hormat kalau aku saja memperlakukan diriku dengan begitu rendah? Tanya Andara. Kata-kata yang keluar dari mulut Andara banyak menyadarkannya. Ia merasa tersentil seolah-olah perkataan Andara adalah untuk menyindirnya, namun ia tidak menyalahkan Andara. Mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain, begitu konsepnya. Tanya Erik. Tentu saja singkatnya kita nggak akan bisa mencintai orang lain dengan benar kalau kita nggak mencintai diri sendiri. Bagaimana kalau kita nggak berhak dicintai sedalam itu? Pertanyaan yang membuat pergerakan tangan Andara terhenti. Ia mengerjap. Nggak ada orang yang nggak berhak dicintai, Erik. Pasti banyak yang menyukai kamu, Andara. Kenapa? Kamu sangat mudah untuk dicintai. Andara mendongak, menatap lurus pada Erik. Kenapa? Apa kamu mulai mencintaiku juga? Goda Andara. Mungkin, siapa yang tahu? Mungkin malah kamu yang lebih dulu jatuh cinta padaku. Andara mendengus geli. Namun ada sesuatu yang menyenangkan. Seperti yang di Astor, Andara dan Erik pun mengunjungi kediaman Astor. Siti, putri kedua Astor, adalah sepupu Andara. Keduanya memiliki jarak usia yang tidak jauh, sekitar berusia 18 sedangkan Andara 20. Laki-laki yang mewarisi 3 petak sawah dan 1 rumah megah dari ayahnya yang baru saja meninggal. Ia berusia 30 tahun. Bagi Andara, menikah dengan perempuan yang usianya setengah dari usia laki-laki itu sendiri terlihat mengerikan. Assalamualaikum, salam Andara saat mereka sampai di sebuah rumah bercat putih. Untuk sampai di sana Andara dan Erik harus berjalan selama setengah jam. Waalaikumsalam. Walah, ini tuh suami kamu, Ra, gumamnya. Membuat perhatian orang tertuju pada Dara dan Erik. Dara mengangguk sambil tersenyum kecil. Namanya siapa, Ra? Kenalin dong. Wajah-wajah di sana terlihat begitu sumringah saat menatap Erik. Sedangkan Erik sendiri hanya mengangguk singkat. Ia khawatir kalau Erik akan terganggu. Ganteng banget, Ra. Ini sih kamu beruntung. Andara mengulus senyum-senyum manis. Erik hanya melirik ke arah Andara. Namanya Erik. Erik kayak nama orang kota ya. Nah, Erik asalnya dari mana? Kok saya kayaknya nggak pernah lihat. Tinggal di desa sebelah ya. Bu RT yang duduk paling ujung sambil membungkusi souvenir pun terlihat sama penasarannya. Udah, kalian tuh kepo banget sama urusan orang. Gerutu Bu Irma, ibunya Alif yang juga merupakan orang paling kaya di kampung ini. Kamu kesini buat bantu rewang kan, Andara? Ya udah kerja sana, jangan bangga punya suami ganteng. Kamu harus sadar kamu menikah dengan cara yang hino. Ujar Bisisri sambil mencibir. Erik, kamu bisa bantu Mamang? Tanya Astor. Apa yang bisa saya bantu? Potong kayu bakar di belakang. Erik dan Andara saling menatap. Kamu bisa? Gimana kalau kamu lihat sendiri nanti? Erik lalu berpamitan. Ia tidak melihat siapapun, hanya dirinya di sana. Oh ya Dara, kamu bisa kan kerjain semuanya sendirian? Yang lain katanya nggak mau di dapur, ujar Astor. Apa nggak bisa minta 2 orang buat bantu, Bi? Pekerjaan sebanyak ini nggak mungkin bisa aku lakuin sendiri. Ya udah, nanti Bibi cari orang buat bantu kamu. Andara menganggukkan kepala. Seperti biasa ia duduk di atas bangku kecil lalu membuka karung berisi kentang yang sebesar kepalan tangannya Erik. Ia mengerjakannya satu demi satu hingga setengah karung pun selesai ia kupas. Suara ketukan pintu dari pintu belakang membuat Andara menoleh. Ia melihat Erik berdiri di sana dengan 1 buah air mineral dalam gelas plastik kaos yang ia pakai. Lelaki itu terlihat menempel dengan kulit dadanya, membuat dada bidangnya tercetak jelas. Glup. Andara menelan ludahnya. Ngapain kesini? Mau ngasih kamu minum. Pas banget aku haus. Di sini nggak ada air minum sama sekali. Erik memberikannya pada Andara. Aroma maskulin dari keringatnya yang mengalir membuat Andara menatapnya lama. Kamu sendirian di sini? Tanya Erik. Ia mengambil air mineral. Gak ada yang bantuin? Tanya Erik lagi. Laki-laki itu mengusap keringatnya. Andara melepaskan sedotan dari mulutnya. Tadi sih katanya Astor mau cari orang buat bantuin. Tapi sampai setengah hari begini belum datang-datang orangnya. Bisa-bisanya mereka malah membiarkan Andara mengerjakan semua ini sendirian. Kamu gak mau pulang aja? Pulang. Mengerjakan semua ini sendirian pasti melelahkan. Tapi Astor salah satu saudara ayah. Jadi mau gak mau aku harus bantu. Erik menarik napas dalam. Andara masih bagian dari keluarga ini, tapi ia diperlakukan jauh lebih buruk dari seorang pembantu.
Kalau gitu, mau aku bantu? Memangnya kamu bisa? Gak ada yang gak bisa aku pelajari, Andara mendengus geli. Kamu diam aja, motongin kayu bakar pakai kampak pasti capek kan? Lumayan, makasih air minumnya. Bukankah itu berbahaya? Ia meringis setiap kali tangan Andara hampir teriris. Andara, biar aku yang menyerutnya, ujar Erik membuat Andara menghentikan pekerjaannya. Tangan laki-laki itu tidak terlihat seperti tangan orang yang suka mengerjakan pekerjaan kasar. Sangat mulus dan putih. Gak usah, kalau gak biasa nanti malah tangan kamu yang kena serut. Lebih baik begitu daripada kamu yang berdarah. Kamu beneran mau bantuin? Kayu bakarnya udah selesai semua? Erik mengangguk. Kalau gitu bantu aku kupas kentang aja gimana? Oke. Hari itu sangat melelahkan. Andara melakukan semua pekerjaan tanpa bayaran, sekaligus mendapatkan hinaan dari keluarganya. Begitu menyakitkan. Ia marah, namun apa boleh buat, akhirnya ia pulang bersama dengan Erik. Ya, meski aku lebih sering untuk mengabaikannya dan menganggap semua perkataan mereka angin lalu. Tapi ada celah dalam hatiku yang terluka setiap kali keberadaanku tidak dianggap berharga, ucap Andara dalam hati. Suasana temaram dari lampu sempor yang dinyalakan oleh Erik membuatnya menunduk, menggertakkan gigi dan berkali-kali mengatur napas. Ah, ingin sekali aku menghancurkan semua jeripayahku hari ini. Aku mendongak saat mendengar Erik tertawa kecil. Kenapa ketawa? Apa ada yang pernah bilang sama kamu kalau kamu imut saat sedang marah? Imut apanya? Beruang Grisi aja takut ketemu sama cewek yang lagi marah. Beruang Grisi yang malang, gumam Erik. Aku menelan saliva. Andara, panggil Erik. Kamu gak lapar? Cuma ada mie instan. Kamu mau? Tanya aku sambil berdiri. Memangnya ada pilihan lain? Gak ada. Lalu untuk apa kamu bertanya? Aku kemudian membawa lampu sempur tersebut ke arah dapur. Terkadang di saat seperti ini aku merasa sangat senang kalau membayangkan ada orang yang tiba-tiba memberiku uang 1 miliar. Akan kujejali mulut-mulut julid di luar sana agar mereka berhenti berbicara yang tidak-tidak tentangku. Aku menghela napas dalam, mengusir jauh-jauh hayalan itu. Mana ada orang waras yang tiba-tiba memberi setumpuk uang dengan cuma-cuma begitu. Sana minggir sedikit, ujar Erik sambil mendorong pelan bahuku. Aku mendengus sebal padanya. Meski begitu tetap bergeser, membiarkannya mengambil alih pekerjaanku. Melihat dia sibuk dengan usahanya, aku pun memilih untuk mengambil panci. Erik terlihat memeluk lutut sambil memasukkan lebih banyak kayu bakar. Ini bukan pertama kalinya kami berada dalam ruangan yang sama. Aku tidak banyak memberi reaksi saat ia berkata kalau ia kecelakaan saat mendaki gunung. Dia laki-laki yang tidak pandai berbohong, hingga bagiku yang terbiasa mengamati orang lain. Gerak-geriknya begitu jelas, aku tidak tahu apa alasan dia mengatakan kebohongan itu. Hutan yang ada di dekat pedesaan termasuk hutan berbahaya karena menjadi area babi hutan. Jarang sekali ada orang yang berani mendaki sendiri. Aku tidak pernah melihat lelaki dengan tampang sepertinya memasuki pintu masuk hutan, dan yang paling penting adalah tidak ada pendaki yang mendaki hutan menggunakan jas dan kemeja. Apalagi celana yang sudah compang-camping yang menggantung di kamar mandi itu adalah celana, bukan celana kargo ataupun lapangan yang biasa digunakan orang untuk kegiatan di luar ruangan. Namun aku tidak akan mendesaknya untuk memberitahuku yang sebenarnya. Aku berdeham mengusir kecanggungan yang tiba-tiba. Kerusakan, entah dari mana datangnya perasaan sedih membayangkan kalau aku akan kembali menjalani hidup seorang diri. Padahal sebelumnya pun aku sendirian dan aku baik-baik saja. Kamu mau melamun sampai airnya kering? Aku mengerjap dan melihat air di panci sudah mendidih. Kamu punya telur atau daging? Hei tuan, kalau kamu lupa aku ini miskin, jadi aku harus menghemat makanan sampai musim panen berikutnya. Balasku dengan sedikit sarkas. Erik hanya menatapku dengan sudut matanya. Dipikir-pikir mie instan memang harusnya dimakan sama telur. Erik mengangguk setuju. Setelah selesai, aku dan Erik duduk bersila, merasa hangat sambil menyantap mie instan yang kami buat. Omong-omong, kenapa kamu marah tadi? Jangan dibahas, setiap kali ingat rasanya aku pengen ngancurin pestanya hari Minggu nanti. Erik tertawa kecil. Memangnya kamu tega? Harus tega nggak sih? Orang kayak mereka yang nggak menghargai tenaga dan usaha orang lain emang harus dikasih pelajaran sekali-kali. Caranya, itu dia yang lagi aku pikirin. Apakah harus kasih obat pencahar ya di semua makanannya? Tanya aku dengan suara mengambang.
Atau aku bilangin ke calon suaminya buat batalin nikah sama Siti. Alasannya apa? Bilang aja kalau si Siti masih suka berak di celana. Ia terbatuk-batuk. Tangannya meraih teko dan gelas berisi air lalu meneguknya hingga habis. Serius? Ya enggak lah, masa iya udah gede masih berak di celana? Siapa tahu aja. Aku menyimpan mangkok yang isinya sudah habis ke dalam ember. Aku pengen balas perbuatan mereka tapi belum nemu cara yang tepat. Cara terbaik membalas perbuatan gak menyenangkan orang lain adalah dengan cara menunjukkan kalau kamu lebih baik dari mereka. Gak ada dariku yang jauh lebih baik dari mereka. Apanya yang mau ditunjukkan? Keluhku sambil menuangkan air ke dalam gelas. Kamu lebih baik dalam segala hal. Kamu aja yang gak sadar lebih baik apanya. Di dunia ini orang yang gak punya apa-apa alias miskin itu gak ada harganya. Mau sebaik apapun kita, sekeras apapun usaha kita tetap bakal dianggap orang-orang yang sawah. Dengusku. Erik menatapku dengan tatapan tidak setuju. Sekilas, aku bisa melihat senyumnya terlihat lirih. Tapi kamu punya diri kamu sendiri. Kamu sendiri yang bilang kalau hal paling penting yang kamu miliki adalah diri kamu sendiri. Kalau gitu, gak ada orang yang bisa merendahkan kamu tanpa seizin kamu. Malam ini terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Aku tidur menyamping ke arah jendela. Gubuk reot dengan dinding berbilik bambu tersebut menarik perhatianku. Gerakan di sebelah membuatku menoleh ke belakang pada laki-laki yang sudah terlelap. Setelah membersihkan dirinya sendiri, dengan alami aku memutar tubuh. Apa yang dia mimpikan hingga ia terlihat begitu ketakutan? Enggak, papa, lirihnya sambil menggapai-gapai. Tangannya terangkat ke udara. Aku dengan perlahan meraih tangannya, menariknya turun dan menggenggamnya erat. Konon katanya sentuhan dari kulit ke kulit bisa mengurangi sedikit rasa sakit. Satu tanganku yang bebas menepuk-nepuk dadanya dengan pelan, seolah aku sedang menidurkan seorang bayi. Namun ternyata apa yang kulakukan ternyata sukses membuatnya kembali tenang. Aku pun memejamkan mata. Menjelang subuh, aku bangun dari tidurku. Kasur di sebelahku sudah kosong. Suara jangkrik masih ramai, bahkan suara angin yang bertiup sepoi-sepoi menjadi satu. Aku membuka tirai yang kujadikan penghalang antara ruangan lain dan kamar. Aku melihat Erik yang sedang duduk di depan tungku dan memasak air minum. Tumben udah bangun? Iya, aku teringat akan mimpinya semalam. Apakah ia baik-baik saja? Namun entah mengapa, aku merasa urung untuk bertanya. Aku masuk ke kamar mandi untuk berwudu setelah menunaikan ibadah sholat. Aku pun kembali keluar dari kamar. Matahari mulai terbit saat aku memasak nasi di atas tungku. Rambut panjangku kucepol ke atas. Ayam kampung yang dibawa oleh Om Lukman tempo hari masih ada. Aku memang sengaja memasaknya agar setiap kali hendak makan hanya perlu memanaskannya sebentar. Hari ini aku mau ajak kamu ke pasar, kataku saat kami duduk berhadapan. Oke, kebetulan aku juga punya sesuatu yang harus aku lakuin di sana. Omong-omong gimana sama luka kamu? Udah mendingan? Udah jauh lebih baik. Kamu kan numbukin daun binahong setiap hari. Boleh aku tanya sesuatu? Erik mengangkat tatapan dan mengangguk pelan. Kenapa kamu bohong? Erik tampak terkejut. Bohong tentang apa? Tentang kecelakaan kamu. Kamu bukan kecelakaan karena mendaki kan? Apa yang bikin kamu berpikir aku bohong? Yang benar aja Erik. Gak ada orang mendaki gunung pakai setelan kemeja sama celana bahan. Dan lagi, kamu gak bawa apa-apa waktu turun. Aku bilang aja ninggalin semua barangku di sana. Aku menyipitkan mata dan sadar akan sesuatu. Di balik nada suaranya yang datar, ada kegetiran. Kenapa kamu gak jujur aja? Kamu kan berubah. Kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, semua orang begitu. Semua orang yang kamu maksud itu siapa? Erik menatapku malas. Oke, aku bohong. Tentang kecelakaan mendaki, tapi aku benar-benar kecelakaan. Kecelakaan apa? Ya pokoknya kecelakaan. Kalau cerita yang niat dong, jangan setengah-setengah, nyebelin banget jadi orang. Jadi kamu gak niat buat ceritain yang sebenarnya sama aku? Enggak, dasar Bruce Banner. Erik tertawa mendengar umpatanku. Mungkin bukan ide bagus membawa-bawa karakter superhero dalam Marvel Cinematic Universe. Namun apa boleh buat, lihat saja tinggi dan besar badannya. Erik tiba-tiba mencondongkan tubuhnya sambil menopang wajahnya. Membuatku seketika menegang, nyaris menyeringai. Bukannya aku kelihatan lebih seperti Thor? Pagi-pagi sekali seperti yang sudah kulakukan seperti biasanya. Aku ingin menepati janjiku pada Erik. Kami berangkat ke pasar.
Jarak dari rumah kamu ke pasar benar-benar sejauh ini? Tanya Erik. Iya, kita harus melewati 2 tanjakan curam. Kamu nggak takut? Aku paham betul apa yang dimaksud oleh Erik. Tentu saja takut. Meski aku pandai bela diri, tapi selalu ada kemungkinan terburuk. Tepukan di kepala membuatku tertegun. Kamu nggak perlu takut lagi sekarang. Senang mendengarnya. Kami pun berjalan melewati lembah. Keramaian mulai terlihat setelah kami sampai di pasar. Aku menarik tangan Erik. Erik memperhatikanku yang memilih pakaian untuknya. Aku memilihkan 2 kaos berwarna putih dan hitam. Lalu celana bahan seharga 70 ribuan. Setidaknya ada baju bagus yang layak untuk dipakai. Mau istirahat dulu? Boleh. Aku pun duduk di sebuah kios kecil di samping tukang gorengan. Aku membeli 2 botol air mineral dan memberikannya satu pada Erik. Kamu mau belanja apa lagi? Tanya Erik. Sebenarnya aku mempertimbangkan membeli obat pencahar, namun kuurungkan niatku itu dan memilih untuk mengabaikan saja perlakuan Biastor. Sepertinya aku memang bukan tipe orang yang membalas perlakuan jahat orang lain pada aku. Entahlah, aku tidak tahu bagaimana caranya. Dulu Biastor dan saudara-saudara ayah dan ibu selalu memperlakukanku dengan baik. Namun setelah orang tuaku meninggal, mereka seolah berubah. Aku mau cari bahan masakan buat makan di rumah nanti malam. Kalau kamu capek, kamu tunggu di sini aja. Erik mengangguk. Kemarin kamu bilang mau ke suatu tempat, kemana? Konter, jawab Erik. Untuk apa orang yang tidak punya ponsel mau pun pergi ke konter? Namun aku memilih untuk tidak ambil pusing. Kalau gitu aku belanja dulu. Nanti kita ketemu lagi di sini, setuju? Oke, perjalanan pulang yang kami tempuh jauh lebih cepat dari sebelumnya. Erik membawakan barang belanjaanku. Langkahku terhenti saat melihat Biastor. Nafasku tersengal kemarahan yang kukira sudah kuredam dan kurelakan, ternyata masih berkobar. Ya ampun, Dara, Erik, akhirnya kalian pulang juga, ujar Biastor. Aku memutar mata jengah. Jadi, kenapa Bibi ada di sini? Anu itu loh Dara, kenapa kamu sama Erik gak datang ke rumah Bibi? Bukannya mau bantu rewang? Kok cuma sehari? Maaf Bi, tapi sepertinya Andara nggak bisa membantu di tempat Bibi lagi. Tapi acaranya besok loh Dara, nak Erik. Kalau Dara nggak mau masak, lalu siapa yang memasak suguhan untuk prasmanan? Maaf sekali lagi Bi Astor meraih tanganku kemudian menatapku dengan tatapan mengibah. Apa kamu mendengar percakapan Bibi dengan Bi Sistri malam itu? Aku pun mengepalkan tanganku. Benar, aku mendengarnya Bi Astor terlihat gelagapan. Asal Bibi tahu, sepeser pun aku gak mengharapkan bayaran dari Bibi. Namun Bibi gak memperlakukan aku dan suamiku dengan layaknya hanya karena kami miskin. Wajah Bi Astor terlihat mengeras. Kalau begitu tolong bantu lagi Bibi Darah. Uang untuk membayar tukang masak sudah Bibi gunakan untuk keperluan Bibi. Maaf Bibi sudah dengar dari suami Darah. Dia gak mengizinkan Darah untuk membantu di rumah Bibi. Silahkan Bibi cari solusi Bibi sendiri. Menutup pintu sebelum Biastor mengatakan sesuatu lebih jauh lagi. Kamu mau datang ke pernikahan anaknya besok? Tanya Erik. Aku mengangguk, seenggaknya aku harus ikut merayakan pernikahan itu. Usia tanamnya sudah mencapai 1 bulan. Erik menganggukkan kepala, ia kemudian berjalan menuju ke kamar mandi. Hari ini aku harus memupuk tanaman sawi di halaman belakang gubuk. Butuh waktu 1 bulan lagi untuk panen. Aku menunduk menatap tanganku sendiri yang kasar. Sejak lulus SMA, aku memang bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Aku kuli cuci baju, mencabut rumput di kebun tetangga, hingga akhirnya aku punya modal untuk berkebun di tanah peninggalan almarhum ibu. Hari ini Wati tiba-tiba kembali datang. Dia menghinaku kembali. Kamu miskin tapi pura-pura bahagia. Harusnya kamu lebih menderita dan lebih frustasi dariku, Andara. Kata Wati membuatku mengerjapkan mata. Meski penampilan Wati terlihat sedikit lebih norak dari orang lain di desa ini. Tapi dulu Wati merupakan anak yang baik. Ia salah satu orang yang bisa kujadikan teman mengobrol dan bermain. Perilaku dan sifatnya berubah total setelah kami memasuki SMP. Saat orang-orang mulai membanding-bandingkan kami. Wati tidak suka saat ia tertinggal olehku. Itu juga penyebab kenapa ia selalu tidak mau kalah dan menghalalkan segala cara untuk mengalahkanku. Entahlah, mungkin jauh di dalam hatinya, Wati merasakan tekanan luar biasa. Harga dirinya menolak untuk hidup di bawah bayangan bernama Andara. Aku menyadari hal itu. Aku juga paham betul bagaimana rasanya terus-menerus dibandingkan dengan orang lain. Kamu tahu, kamu benar-benar menyebalkan. Menyebalkan?
Entah kenapa, meski waktu sudah berlalu, aku masih saja kepikiran dengan perkataan Wati tadi. Benarkah selama ini aku bersikap munafik? Aku menahan dan menyembunyikan banyak hal, namun kupikir itu karena kini aku sudah dewasa. Aku juga sendirian setelah ayah dan ibu meninggal. Aku tidak pernah mengira kalau sikap berusaha untuk tangguh ternyata justru menjadi gangguan bagi orang lain. Dalam kasus ini bagi Wati, sejak kecil aku tahu kalau tidak semua keinginan bisa menjadi kenyataan dan harapan tidak jarang menyakitkan. Itu juga alasan kenapa aku hidup dengan harapan sekecil mungkin, gak untuk memberi ekspektasi berlebih pada sesuatu. Dulu aku pernah tinggal di panti asuhan sebelum orang tuaku mengadopsiku dan memberikan nama mereka untukku. Ayah dan ibu membawaku dari panti asuhan di kota untuk tinggal di desa ini. Awalnya aku merasa takut, beberapa kali proses adopsiku dibatalkan oleh keluarga angkatku dan aku pun menjadi cukup murung. Harapan-harapan yang kubangun saat itu memberikan rasa sakit yang masih membekas. "Kamu gak apa-apa?" tanya Erik padaku. Entah sejak kapan ia keluar dari kamar mandi. "Gak apa-apa." "Ada yang bisa aku bantu?" tanya Erik. Erik terlihat segar, luka-luka di tubuhnya tampaknya sudah mulai membaik. "Bisa tolong ulekin sambal? Mau seberapa pedas?" "Pedas banget, aku lagi butuh yang segar." Erik pun mulai memisahkan cabai rawit, mencucinya dan menaruhnya di ulekan. Erik mengulek sambil sambal tersebut membuatku diam-diam menahan senyum. Sangat seksi pikirku dengan jujur. Lucu juga melihat laki-laki mengulek sambal, di mana lagi. Ia melihat laki-laki tinggi besar dan maco sepertinya berkutat di dapur. Baru saja hendak menumis aku terkejut mendengar desing helikopter yang mendekat. Yang semakin lama semakin terdengar jelas. Belum lagi beberapa suara mobil terdengar mengitari rumah. Jantungku mencelos hebat saat helikopter itu menyalakan lampu sorot. Berbagai pikiran buruk yang mengisi kepalaku. Jangan bilang kalau aku ditangkap oleh Badan Intelijen Negara, seperti penyergapan yang terjadi di film-film lawas yang dulu aku tonton. Namun aku tidak pernah keluar dari desa ini dan melakukan kejahatan. Lalu mataku membelalak dan aku menoleh ke samping pada Erik yang terlihat sangat tenang, bahkan terkesan acuh tak acuh. Ia tak tahu identitas Erik yang sebenarnya, bahkan laki-laki itu tidak mau menjawab dengan jujur saat aku bertanya tentang kecelakaan yang dia alami. Astaga, aku bodoh sekali, kenapa aku begitu mudah percaya pada orang asing? Bagaimana kalau ternyata Erik ini adalah teroris atau penjahat kelas kakap yang sudah lama diburon oleh Interpol? Astaga, kepala aku terasa akan meledak. Bagaimana jika aku juga ditangkap karena dianggap sebagai komplotan penjahat? Oh tidak, aku harus berteriak dan menyusun strategi agar selamat. Aku tidak mau ditangkap begitu saja. Aku berjalan menuju pintu saat helikopter itu mendarat di atas kebun sawiku yang sudah lebih tinggi. Oh tidak, mata pencarianku. Kalau urusan mereka sudah selesai, aku pasti akan minta ganti rugi. Pintu terbuka dan aku benar-benar shock saat melihat beberapa mobil benar-benar mengelilingi gubuk ini. "Wah, wah, tunggu, seruku kembali perlahan-lahan berlutut. Layaknya penjahat, aku menoleh ke samping, mataku sontak menoleh ke samping saat melihat Erik justru berdiri dengan santai, menyandarkan sisi tubuhnya pada kusen pintu. "Kamu ngapain? Cepat berlutut, kalau enggak nanti kita ditembak." "Kamu gila," sungutku sedikit berteriak. "Kenapa ketawa? Kamu mau mati ya?" Erik tertawa lagi. "Mereka bukan polisi atau sebagainya, Andara. Mereka anak buahku," katanya yang sontak saja membuatku terkejut. "Apa? Anak buah? Kamu mafia? Memangnya kamu pikir orang bakal percaya aku mafia kalau melihat mukaku yang ramah ini? Pret, ramah dari Hong Kong." Beberapa orang keluar dari mobil lengkap dengan jas hitam dan earphone. Seorang turun dari helikopter memakai jas slim fit, penampilannya amat rapi dan membuatku melongo. Laki-laki itu menatap ke arah kami dengan tatapan tak percaya. Laki-laki itu langsung memeluk Erik. "Astaga, dasar kau sialan. Kukira kau sudah mati," serunya dengan bahasa yang amat baku. Aku hanya melongo melihat interaksi di depan. Erik terlihat terisi dan menipiskan pelukan laki-laki itu. "Aku masih hidup dan baik-baik saja, jangan berlebihan." Laki-laki itu mengerucutkan bibir. Laki-laki itu mengedarkan pandangan, melihat sekitar dengan tatapan prihatin. "Kau tinggal di gubuk derita begini, astaga, kasihannya dirimu. Mau dilihat berapa kali pun rumah ini tidak layak untuk dihuni. Atapnya seperti akan roboh kapan saja. Dindingnya juga reot. Aku terkejut kau bisa bertahan di tempat seperti ini." Aku mengulas senyum.
Oh, makasih pujiannya, sungutku sebal. Bisa jelaskan siapa kalian sebelum mengkritik betapa miskinnya aku? Erik dan laki-laki itu saling menatap. Sudah 2 minggu sejak Erik menghilang, helikopter yang dikendarainya olehnya saat itu menghilang dari radar dan diperkirakan jatuh di kawasan hutan yang jauh dari perkotaan. Point of view of Erik. Meskipun Theodore, adik Erik, dan anak buahnya sudah menyisir perkiraan helikopter jatuh, tapi mereka tidak mendapatkan petunjuk atau bahkan kerangka helikopter yang rusak. Pencarian yang Theo lakukan selama beberapa pekan benar-benar membuatnya amat sibuk. Theo memijit pelipisnya dan lagi-lagi menatap ponsel. Sudah puluhan bahkan ratusan kali ia mencoba menelpon ke ponsel Erik. Pihak keluarga ibunya mendesak untuk segera mengadakan pemakaman. Mereka sangat yakin kalau Erik tidak selamat. Namun Theo tidak mau menyerah. Erik Alfred Harrison adalah seorang bilioner berusia 31 tahun yang menjalankan perusahaan multinasional. Di usianya yang masih muda, laki-laki berdarah campuran itu sukses merajai berbagai sektor perdagangan di Indonesia, termasuk dalam pengiriman barang ekspor impor. Erik sedang dalam perjalanan bisnis saat Andrea, asisten pribadi Erik, menghubungi Theo kalau Erik pergi dengan tergesa-gesa dan mengendarai helikopter sendirian. Theo hampir gila kalau membayangkan bahwa sang kakak benar-benar tewas atau mati dimakan binatang buas saat helikopternya mendarat. Tuan, kami sudah siap untuk pergi, ujar Rifan kepada kepala keamanan. Namun sesaat sebelum ia menaiki helikopter, ponsel yang ada di kantong celananya bergetar. Ia merogoh ponselnya, lalu melihat nomor tidak dikenal. Halo, jemput aku. Perkataan sengak dan memerintah itu membuat langkah Theo seketika terhenti. Ia membelalakkan matanya. Erik, kamu kah itu? Lalu siapa kau pikir hantu? Tanya Erik membuat lubang hidung Theo mengembang. Astaga, dari mana saja kau dasar bajingon? Gerutu Theo. Hentikan omelanmu, aku akan kirim alamat tempat tinggalku sekarang, kata Erik membuat Theo mengusap dadanya. Baik. Oh, bawa juga beberapa penata rias, gaun pesta, dan beberapa orang lagi untukku. Ya, untuk apa kau membutuhkannya? Tidak usah banyak tanya dan bawakan saja. Setelah itu, sambungan telepon pun terputus. Theo mencubit pipinya keras. Bagaimana jika yang barusan hanya halusinasinya? Andara point of view, aku merasa pusing 7 keliling setelah mendengar tentang siapa Erik. Laki-laki tinggi besar itu yang aku kira seorang gelandangan miskin menyedihkan. Yang terluka karena dipukuli preman adalah seorang bilioner. Ternyata bukan Erik yang harus aku kasihani, melainkan diriku sendiri. Dasar bilioner brengsek, kenapa dia tidak mengatakan identitas yang sebenarnya sejak awal? Kalau begitu Aku kan tidak akan terlihat begitu menyedihkan. Setidaknya aku akan memperlakukannya dengan baik. Siapa tahu ia akan memberiku 1 koper uang sebagai ganti sudah memberinya makan dan merawatnya kan. Ah, sial. Sudah pasti wajahku saat ini terlihat sangat bodoh. Beberapa orang menyeret stand hanger alias gantungan baju memasuki gubuk nestapaku. Aku membelalakkan mata dan juga kagum saat gaun-gaun mewah dan berkilau itu tertangkap oleh netra mataku. Sudah pasti apa yang dikatakan oleh laki-laki bernama Theo tadi tentang identitas Erik adalah benar. Gaun-gaun pesta itu adalah gaun yang tidak akan pernah bisa kubeli dengan uangku sendiri. Deretan sepatu yang disusun di atas meja makan membuatku benar-benar terperangah. Aku melirik ke arah Erik. Ini semua buat apa? Bukannya kamu mau merayakan pesta pernikahan? Aku menoleh padanya dengan mata melotot. Kamu mau menyuruh aku pergi ke pesta dengan gaun-gaun ini? Tapi sayang banget gaunnya, emangnya bakal bagus kalau aku yang pakai. Gimana kalau aku malah kelihatan kayak ondel-ondel saking gak cocoknya? Memangnya ada perempuan yang gak cocok pakai baju cantik? Kamu gak usah bawel, tinggal pakai doang dan terima beres. Bukannya kamu mau nunjukin ke semua orang yang udah hina kamu kalau kamu lebih baik dari mereka? Tanya Erik. Rasa senang menyeruak. Mana mungkin mereka menduga kalau laki-laki yang mereka anggap gelandangan ternyata seorang bilioner muda. Setelah ini Erik pasti akan kembali ke tempat dia seharusnya berada dan aku akan kembali pada rutinitasku sehari-hari. Jadi kenapa tidak menikmati saja untuk saat ini peran sebagai istri seorang bilioner? Oke, buat aku tampil secantik mungkin. Menjelang siang aku sudah mandi dan duduk di depan sebuah meja rias yang entah dari mana. Mungkinkah mereka mengeluarkannya dari dalam van berukuran besar tempat semua baju, perhiasan serta sepatu berada? Mbak, kita mulai ya make upnya, ujar seorang perempuan dengan pakaian berwarna hitam.
Rambutnya dipotong dengan gaya bob, membuatnya terlihat cocok dengan fitur wajahnya yang imut. Aku pun mengangguk. Aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri saat aku membuka mata. Pantulan seorang gadis yang ada di kaca adalah pemandangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Apakah itu benar-benar aku? Kenapa rasanya begitu berbeda? Mbak cantik banget. Tekstur kulit Mbak juga halus. Saya pengen bikin lebih all out lagi, tapi baru segini aja udah cantik banget. Puji perempuan bernama Susi tersebut. Begini udah cukup kok Mbak, makasih ya. Mbak Susi kemudian mengangguk. Ia meminta aku berdiri untuk memilih gaun. Erik sengaja meminta semua orang untuk keluar dari gubuk, meninggalkanku hanya berdua saja dengan Mbak Susi. Mbak mau pakai baju yang mana? Tanya Mbak Susi. Saya lihat-lihat dulu boleh ya Mbak? Boleh dong Mbak, semua gaun pesta ini kan punyanya Mbak Dara. Gaun-gaun mewah ini semuanya milikku. Mbak Susi lalu berbalik dan merapikan alat make upnya. Tanganku menyentuh sebuah gaun berwarna merah muda, namun potongan dadanya jauh lebih rendah. Bisa aku pastikan kalau kedua buah dadaku akan terlihat jelas. Jika aku mencondongkan tubuhku, aku menggelengkan kepala, bergidik ngeri. Lalu untuk menyentuh satu gaun lagi, kali ini gaun berwarna merah dengan tali spaghetti. Di belakangnya, kainnya yang lembut dan dingin bagaikan sutra, membuatku tersenyum miris. Kapan lagi aku bisa menyentuh dan melihat baju-baju sebagus ini? Belahan di atas baha hingga ke mata kaki membuatku lagi-lagi menggeleng. Mataku lalu tertuju pada salah satu baju berwarna keabu-abuan, mengingatkanku akan mata Erik yang warnanya serupa. Aku mengeluarkan gaun itu dari gantungan baju, mengangkatnya tinggi-tinggi dan tersenyum. Aku langsung jatuh hati pada gaun itu, sebuah gaun dengan warna abu-abu gradient long align. Aku melihat tag harga yang masih menggantung, tubuhku bergidik. $12.000, bukankah itu setara dengan 185 juta rupiah? Aku menelan saliva. Jika satu baju saja harganya semahal itu, lalu bagaimana dengan semuanya? Mbak, kalau pakai baju ini cocok nggak? Tanya aku pada Mbak Susi. Itu pilihan yang bagus banget Mbak. Pasti bakalan cantik dan cocok banget kalau Mbak pakai. Pujiannya membuat lubang hidungku melebar. Ah, Mbak Susi bisa saja. Mbak Susi tertawa kecil. Ia kemudian berjalan menghampiriku lalu memintaku untuk memilih sepatu juga. Tapi Mbak, kayaknya sayang banget deh kalau pakai gaun dan sepatu semewah ini. Kalau kotor karena tanah sawah dan rawa gimana? Pasalnya untuk sampai ke sana kami harus berjalan dan aku merasa tidak rela jika baju-baju ini nantinya rusak. Gak apa-apa Mbak Dara, gak perlu mikirin cara pergi ke sana sekarang. Mending dipilih dulu sepatunya. Mendengar perkataannya, aku pun menarik napas dalam dan menunjuk sebuah sendal wanita yang terlihat amat cantik. Mbak Susi membantuku berganti baju. Setelah semuanya selesai, barulah ia menata rambutku. Nah, selesai. Aku menarik napas dalam dan tersenyum lebar. Ayo, saya antar keluar Mbak. Aku menarik napas dalam lalu pintu reot dari gubuk pun terbuka. Pemandangan mengejutkan yang pertama kali kulihat adalah karpet merah yang tergelar dari depan pintu sampai ke tempat helikopter diparkir. Diparkir kenapa rasanya aneh sekali. Napasku tercekat saat melihat pemandangan seorang laki-laki lengkap dengan setelan jas berdiri menunggu di dekat helikopter. Aku menelan saliva. Apa kami akan pergi ke pesta menggunakan helikopter? Wah, pasti. Erik pasti benar-benar sudah gila. Saat aku melangkah keluar, aku hampir lupa hadiah yang ingin kuberikan pada Biastor. Ini pertama kalinya aku menginjak red carpet. Kenapa mendadak aku merasa seperti seorang artis yang kehadirannya ditunggu-tunggu? Tidak akan ada reporter atau wartawan yang mengambil gambarku kan? Aku tidak tahu seberapa kaku dan seberapa keras jantungku berdebar saat ini. Erik terlihat sangat tampan. Ia terlihat menatapku memindai dari atas hingga ke bawah penampilanku. Jauh lebih baik dari yang aku bayangkan, gumamnya saat aku mendekat. Baling-baling helikopter mulai berputar. Duduk di kursi belakang, seorang pilot terlihat baru selesai berkomunikasi. Tak lama kemudian Erik pun duduk di sebelahku. Kenapa dia terlihat ribuan kali lebih tampan saat ini? Kamu siap? Tidak bisa mengeluarkan suara saking gugupnya, aku pun mengangguk. Aku minta maaf. Minta maaf untuk apa? Karena merusak kebun sawi kamu. Aku terdiam lama. Ya, mau bagaimana lagi? Aku tinggal meminta kamu membayarnya. Candaku membuat Erik mendengus, lalu membuang wajah keluar jendela. Mendaratnya, helikopter di dekat area pesta membuat kehebohan tersendiri. Mereka bertanya-tanya,
Semua mata tertuju. Erik keluar lebih dulu sebelum akhirnya memutari helikopter dan membukakan pintu untukku. Astaga, itu beneran Andara. Kenapa dia keluar dari helikopter? Tanya Bililis pada Bi Irma. Yang di sampingnya itu si Erik kan? Gelandangan miskin itu. Mana ada gelandangan naik helikopter bodoh. Melihat siapa yang datang di helikopter, Bi Astor yang duduk di bangku samping pelaminan langsung berdiri. Berjalan ke depan dengan sumringah menyambut kami. Ya ampun Andara, Bibi kira kamu gak akan datang, ucapnya ramah. Nah Erik, ayo masuk. Erik melirikku ya kemudian mengulas senyum separuh. Kelihatan angku dan sombong, dingin sekali membuatku menggigil dibuatnya. Tunggu dulu, ini ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba datang kayak gini? Tanya Wati yang duduk di bangku penerima tamu. Kenapa? Kamu mau datang pakai helikopter juga? Tanya aku sambil mengejek. Kamu pasti menyewa semuanya kan? Dengar Wati, kamu yang bilang aku ini miskin. Dari mana aku punya uang untuk menyewa helikopter dan semua pakaian mewah ini? Mana aku tahu? Erik merogoh sesuatu dari dalam saku jas. Ia menatap Bi Astor. Ini saya kembalikan uang 25.000 yang Bibi berikan pada saya beberapa hari yang lalu. Saya tidak membutuhkannya. Ujar Erik membuatku mengerutkan kening. Erik diberi uang 25.000. Kenapa aku tidak tahu? Kemudian Erik mengeluarkan satu lagi amplop. Kini terlihat lebih tebal dari sebelumnya. Lalu ini hadiah pernikahan dari saya. Mataku membelalak kaget melihat Erik menggelontorkan uang yang cukup banyak. Tapi sebelum saya memberikannya, saya mau Bibi minta maaf karena sudah membuat istri saya menangis. Wajah sumringah Bi Astor saat melihat amplop tebal itu seketika berubah pucat. Ya, apa maksud kamu? Bibi sangat sayang pada Andara, mana mungkin Bibi membuatnya menangis. Mataku terpaku pada wajah samping Erik. Ada rasa terharu dari dalam hati. Bi Astor punya harga diri yang tinggi, jadi menyuruhnya meminta maaf pada aku di depan begitu banyak orang. Pasti melukai harga dirinya. Saya tidak meminta Bibi melakukannya, tapi saya menyuruh Bibi. Kalau Bibi menolak, dengan mudah saya bisa memporak-porandakan pesta ini. Membuat hari bahagia menjadi hari paling buruk bagi putri Bibi. Mendengar perkataan tentang berisi setengah ancaman itu, membuat hampir semua orang terdiam. Wajah Bi Astor memucat. Saya lupa. Ada orang lain yang juga harus meminta maaf pada istri saya. Mendengar itu, Bi Sisri terlihat berang. Dasar anak kurang ajar, desisnya. Kamu tidak punya sopan santun ya, kenapa kamu begitu kasar pada orang tua? Apa orang tua kamu tidak mengajari kamu? Mataku membeliak mendengar perkataan Bi Sisri pada Erik. Jaga bicara Bibi, kataku sambil mendesis. Bi Sisri mengangkat tangan hendak melayangkan tamparan keras seperti tempo hari padaku. Namun tangan Bi Sisri dicekal dengan keras, bahkan dari jemari hingga pergelangan tangannya terlihat memerah. 1 senti saja menyentuh tubuh istri saya tidak segan-segan mematahkan tangan Anda. Mendengar itu wajah Bi Sisri berubah pucat. Sudah Astor, Sisri, cepat minta maaf. Perkataan kalian hari itu memang salah, katanya dengan tegas. Bi Lilis yang melihat keadaan terlihat kurang baik pada akhirnya ikut bersuara. Berlutut, desis Erik, matanya menyorot tajam. Iya, saya akan terima permintaan maaf dari kalian berdua kalau kalian berlutut. Dengan terpaksa Bi Astor pun menundukkan kepala. Tolong maafkan Bibi dan Bi Sisri ya Darah. Perkataan kami tempo hari mungkin menyakiti kamu. Lain kali, jaga mulut kalian dari berbicara tentang orang lain. Saya akan memaafkan kalian kali ini, tapi kalau kalian menyakiti istri saya sekali lagi saja, bukan hanya kehidupan kalian berdua, tapi kehidupan anak-anak kalian, cucu bahkan cicit sekalipun, aku akan menghancurkan semuanya. Camkan itu baik-baik, ujar Erik. Ia kemudian berbalik berjalan kembali menuju helikopter. Aku menghela napas dalam, kemudian menarik tangan Bi Astor berdiri. Kamu maafkan Bibi Andara? Mana mungkin, sampai mati saya akan mengutuk Bibi. Perkataanku barusan pasti tidak pernah ia sangka sebelumnya. Membuatnya tercengang. Aku kemudian menyodorkan kotak berpita. Ini hadiah dariku, tolong Bibi berikan pada Siti dan katakan kalau aku mendoakan kebahagiaan untuknya. Setelah mengatakan itu, aku pun berbalik pergi menyusul Erik yang rupanya menungguku di bagian luar gerbang hajatan. Semua orang tidak berkutik. Mungkin kebencian itu sudah bersarang terlalu lama dalam hatinya, hingga kebencian itu sendiri yang menyiksanya. Kami kembali ke gubuk. Erik tidak mengatakan apa-apa. Aku melihat beberapa mobil sudah tidak ada di halaman gubuk. Hanya tersisa 1 van dan mobil jeep berwarna hitam. Menyadari kalau setelah ini Erik harus kembali pada kehidupannya membuatku terguguh. Aku juga harus segera.
Kembali ke hidupku sebelumnya. Aku mengulas senyum kecil. Aku menunduk menenteng sepatu dengan tangan kiri dan masuk ke dalam gubuk. Sudah tidak ada pakaian mewah maupun sepatu-sepatu di atas meja makan. Ruangan itu terlihat kembali seperti semula. Ruangan kumuh yang setelah ini akan terasa sangat berbeda. "Kapan kamu kembali?" tanya aku pada Erik. Erik yang memasukkan kedua tangannya ke dalam celana menghela napas gusar, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. "Secepatnya," jawabnya singkat sekali. Aku menunduk, menatap pada tanganku yang terpilih di depan tubuhku sendiri. "Benar, kamu pasti memiliki banyak hal untuk dilakukan." Erik memutar tubuhnya, membuat kami kini saling berhadapan. Ada atmosfer kesedihan yang menyelimuti hatiku. 3 minggu belakangan ini terasa menyenangkan meski awalnya hubungan kami terjalin oleh keterpaksaan. Namun keberadaannya di rumah ini pasti meninggalkan banyak jejak dan kenangan. Kenangan yang akan membuatku mengingatnya setiap kali merasa kesepian. Dadaku bergemuruh hebat, mataku hampir berembun. Perasaan getir dalam diri tak mampu kusembunyikan. Namun aku juga tidak ingin menunjukkannya di depan Erik. Jadi aku memejamkan mata dan menghela napas panjang. Mengenyahkan kekosongan yang tiba-tiba begitu terasa hanya dengan membayangkan sosok Erik akan menghilang dari pandanganku. "Terima kasih," gumamku sambil membuka mata dan menatap lurus ke arah Erik. "Kamu sudah membela aku sampai sebegitunya di hadapan semua orang. Aku hanya melakukan tugas sebagai suami." Aku terguguh. Benar juga. Saat ini kami masih pasangan suami istri. Sesuatu yang terlalu rapuh untuk dikatakan sebagai ikatan. Aku menganggukkan kepala. "Tetap saja aku merasa kamu mengeluarkan emosi yang terpendam selama ini. Terima kasih sudah mewakiliku melakukannya. Ada alasan kenapa aku merasa amat sakit hati pada Bi Astor dan Bi Sisri. Luka-luka yang tercipta di hatiku akibat perkataan mereka tidak tercipta hanya karena satu masalah kemarin. Luka yang membuatku membuang begitu banyak harapan dan kepercayaan pada mereka yang kuanggap sebagai bagian dari keluarga." Kemarahan Erik yang tidak terduga di acara pernikahan Siti tadi memang cukup mengejutkan. Namun di sisi lain aku juga merasa lega karena dua orang itu berlutut untuk meminta maaf padaku. Setidaknya untuk 1 minggu ke depan, telinga kedua orang itu akan terasa panas karena menjadi bahan pembicaraan orang-orang di kampung ini. Erik mengerjap, ia membuang muka dan aku pun mengangguk. "Kamu boleh pergi sekarang." Tanpa pelukan hangat, tanpa jabatan tangan, kami dua orang asing yang terpaksa menjalin ikatan. Karena kesalahpahaman, akhirnya berpisah dengan damai. Aku berjalan menuju kamar. Satu patah kata pun tidak terdengar dari mulut Erik. Yah, urusan kami sudah selesai. Sejak awal aku tahu dia akan kembali ke tempat yang seharusnya. Namun, kenapa hatiku begitu nyeri dan terasa amat sesak? Suara-suara jangkrik dan juga hewan lainnya di luar sana terdengar saling bersahutan. Setelah masuk ke kamar tadi, aku berganti baju dan merepahkan diri di atas tempat tidur. Aku meregangkan tubuh, sebenarnya cukup malas. Kepala aku menoleh ke samping pada tempat yang biasanya ditiduri oleh Erik. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayolah Dara, sebelumnya kamu juga sendirian. Lagi pula kamu harusnya bersyukur karena kamu bisa kembali menghemat. Menyemangati diri sendiri di saat seperti ini memang tidak berguna. Bukannya merasa suntikan semangat, aku malah semakin lesu. Aku membuka tirai yang berfungsi sebagai pintu antara kamar dan ruang luar. "Ah!" teriakku sekeras mungkin saat melihat bayangan tinggi besar di sudut ruangan. Mataku membelalak kaget dan jantungku mencelos hebat. Rasanya seperti jantungku akan meloncat lepas dari rongganya. "Kenapa? Ada apa?" tanya seorang laki-laki yang kini berdiri dan berjalan ke arahku. Astaga, aku mengulas pelan dadaku. "Aku kira kamu genderuwo, kamu ngapain di sudut ruangan sih?" seruku kesal. Erik menatapku di antara temaramnya ruangan. "Sumbunya pendek dan minyaknya habis, jadi aku lagi ngisi ulang." "Lagian kenapa kamu masih di sini?" tanya aku dengan galak. Gimana aku bisa pergi ninggalin istriku sendirian di sini? Ada perasaan hangat yang mencuat dari dalam dada. "Apa maksud kamu?" tanya aku sambil menatapnya. Erik menghela napas, menyimpan lampu tersebut ke atas meja. Kemeja yang ia pakai terlipat hingga ke siku. "Ikutlah denganku, Andara." "Apa?" Erik memutar tubuhnya membuat kami kali ini kembali berhadapan. "Ayo pulang ke rumahku. Kamu tahu aku nggak bisa," gumamku. Keinginan dalam hatiku untuk ikut dengannya terasa dengan sangat jelas, namun aku sadar aku tidak bisa pergi. Kenapa? Aku harus menjaga satu-satunya peninggalan dari ibu. Gimana sama gubuk ini, tanah ini? Satu petak tanah yang mungkin bagi kamu nggak berarti apa-apa. Ini adalah harta berharga buat aku.
Erik melangkah mendekat hingga ujung sepatunya bersentuhan dengan ujung sepatuku sendiri. Tiba-tiba aku merasa gugup. Tatapan mata abu-abunya menyapu seluruh wajahku, membuat darahku berdesir. Akan ada orang yang mengurus tempat ini, kamu gak perlu khawatir. Kenapa kamu memintaku untuk ikut ke tempat kamu, Erik? Karena kamu istriku. Jawaban itu sama sekali tidak pernah kusangka. Kita menikah karena kesalahpahaman. Tetap saja pernikahan ini nyata bagiku. Jadi itu alasan kamu masih di sini. Iya, beberapa anak buahku juga masih di sini. Helikopter itu siap berangkat kapan saja kamu siap. Tubuhku melemas. Aku mendesah pelan dan mengerjapkan mataku yang tiba-tiba memanas. Ikutlah bersamaku, Andara.